Perkenalkan, nama saya Paskarya Rika, NIM saya 201041717146. Saya dari kelas A2 semester 5. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang perilaku konsumen. Menurut Angel Blackwell dan Mansard, perilaku konsumen adalah tindak dan proses keputusan orang yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Perilaku pembelian konsumen memicu pada studi tentang pelanggan dan bagaimana mereka berperilaku saat memutuskan untuk membeli produk yang memenuhi kebutuhan mereka. Ini adalah studi tentang tindakan konsumen yang mendorong mereka untuk membeli dan menggunakan produk tertentu. Studi tentang perilaku pembelian konsumen sangat penting bagi pemasar, karena mereka dapat memahami harapan konsumen. Ini membantu untuk memahami apa yang membuat konsumen membeli suatu produk. Penting untuk menilai jenis produk yang disukai konsumen agar bisa lepas ke pasar. Pemasar dapat memahami suka dan tidak suka konsumen dan merancang dasar upaya pemasaran mereka berdasarkan temuannya. Perilaku pembelian konsumen mempelajari berbagai situasi seperti apa yang konsumen beli, mengapa mereka membeli, kapan mereka membeli, seberapa sering konsumen membeli, untuk alasan apa mereka membeli, dan banyak lagi. Pentingnya perilaku konsumen. Memahami perilaku konsumen sangat penting bagi perusahaan untuk menemukan kesuksesan untuk produk ini serta peluncuran produk baru. Setiap konsumen memiliki proses berpikir dan sikap yang berbeda terhadap pembelian suatu produk tertentu. Jika sebuah perusahaan gagal untuk memenuhi reaksi konsumen terhadap suatu produk, ada kemungkinan besar kegagalan produk. Karena perubahan mood, teknologi, tren, gaya hidup, pendapatan yang dapat dibelanjakan, dan faktor serupa lainnya, perilaku konsumen juga berubah. Seorang pemasar harus memenuhi faktor-faktor yang berubah sehingga pemasaran dapat diselaraskan dengan tepat. Yang pertama ada diferensiasi konsumen. Dalam pemasaran, diferensiasi konsumen merupakan cara untuk membedakan seorang konsumen dari beberapa konsumen lainnya. Ini membantu untuk membuat kelompok sasaran konsumen dengan perilaku yang sama atau serupa. Meskipun Anda memiliki demografi pelanggan yang ditargetkan dalam bisnis Anda masih dapat memiliki variasi di antara pelanggan individu. Setiap kelompok konsumen berbeda dan kebutuhan serta keinginan mereka berbeda dari kelompok lain. Ketika seorang pemasar memiliki pengetahuan tentang diferensiasi setiap kelompok konsumen, ia dapat merancang program pemasaran yang terpisah. Diferensiasi konsumen akan membantu menyesuaikan strategi Anda dengan kebutuhan berbagai kelompok pelanggan. Ketika diferensiasi konsumen selesai, Anda dapat memperluas lebar dan luas layanan Anda. Anda akan dapat secara efektif melayani kelompok orang yang lebih luas. Yang kedua ada retensi konsumen. Perilaku konsumen paling penting bagi pemasaran dalam studi bisnis karena tujuan utamanya adalah menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Perilaku konsumen tidak hanya penting untuk menarik pelanggan baru, tetapi juga sangat penting untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Ketika pelanggan senang dengan produk tertentu, dia akan mengulangi pembelian. Oleh karena itu, pemasaran produk harus dilakukan sedemikian rupa sehingga akan meyakinkan pelanggan untuk membeli produk tersebut berulang kali. Dengan demikian, sangat jelas bahwa menciptakan pelanggan dan mempertahankan mereka sangat penting. Hal ini dapat dilakukan dengan memahami dan memperhatikan perilaku pembelian konsumen. Yang ketiga, merancang program pemasaran yang relevan. Misalnya, saat menargetkan pasar anak, Anda mungkin harus mencari tempat seperti iklan TV, program sekolah, dan blog yang menargetkan ibu muda. Anda perlu mengambil pendekatan perpesanan yang berbeda untuk kelompok konsumen yang berbeda. Yang keempat yaitu memprediksi tren pasar. Dengan melakukan studi perilaku konsumen, perusahaan menghemat banyak sumber daya yang mungkin dialokasikan untuk menghasilkan produk yang tidak akan dijual di pasar. Misalnya di musim panas, sebuah merek tidak akan menyia-nyiakan sumber dayanya untuk menghasilkan produk yang tidak akan laku di musim panas. Berdasarkan perilaku konsumen, perusahaan memutuskan strategi produksi yang akan menghemat biaya gudang dan biaya pemasaran. Yang kelima ada kompetisi.
Salah satu alasan terpenting untuk mempelajari perilaku konsumen adalah untuk menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah pelanggan membeli dari pesaing Anda? Yang kedua, mengapa konsumen membeli dari pesaing Anda? Yang ketiga, fitur apa yang menarik konsumen ke produk pesaing Anda? Dan yang keempat, kesenjangan yang didefinisikan konsumen Anda dalam produk Anda jika dibandingkan dengan pesaing Anda. Yang keenam yaitu inovasi produk baru. Perusahaan secara konsisten berusaha keras untuk meningkatkan tingkat keberhasilan produk baru atau ide baru mereka. Salah satu cara yang paling penting adalah melakukan studi perilaku konsumen yang baik dan bijaksana. Yang ketujuh, tetap relevan di pasar. Ketika dunia berubah secepat yang terjadi saat ini, tantangan terbesar yang kita semua hadapi adalah tetap relevan dengan target pasar kita. Dan tahukah Anda apa alasan utama di balik perubahan yang cepat itu? Ini adalah perilaku pelanggan yang kami selalu berubah. Konsumen saat ini memiliki pilihan dan peluang yang besar, yang berarti mereka dapat dengan mudah beralih ke perusahaan yang menawarkan produk dan layanan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah tingkatkan layanan pelanggan. Misalnya, jika Anda membeli toko elektronik, siswa sekolah menengah atau mahasiswa yang membeli laptop baru cenderung lebih memahami fitur yang mereka cari daripada orang yang membeli komputer pertamanya. Dengan demografi pertama, tujuan layanan Anda adalah memberikan informasi tentang tren terbaru dalam teknologi. Sedangkan dengan demografi kedua, Anda harus meluangkan lebih banyak waktu untuk mendidik pelanggan. Mencari tahu apa kebutuhan spesifikasinya, dan bahkan mengajarinya cara menggunakan fitur perangkat elektronik barunya. Sekian penjelasan materi perilaku konsumen dari saya ucapkan terima kasih.